Batas-batas bercanda dalam Islam. Banyak orang yang sangat menyukai candaan atau humor. Saat berbincang-bincang dengan seseorang, tertawa bisa meledak dengan tiba-tiba. Apakah humor diperbolehkan? Padahal ada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan, sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan perkataan yang bisa memancing gelak tawa hadirin, ia akan masuk ke jurang neraka dengan posisi paling jauh dari titik Suraya. Dalam kitab Hilyatul Aulia wa Thabaqatul Asfiya, Syekh Abu Nu'aim Ahmad Al-Asbihani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis gharib. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Sofwan Az-Zubair bin Sa'id Al-Hashimi. Hadis gharib lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan sebuah hadis yang panjang. Di antaranya, sabda Rasulullah, "Wala tukthirid dhahika, fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba." Janganlah kamu berbanyak tertawa. Sesungguhnya, tertawa yang banyak dapat mematikan hati. Di hadis lain, Nabi juga bersabda yang artinya, celaka bagi orang-orang yang berbicara, kemudian dia berbohong supaya bisa membuat tertawa masyarakat. Celaka baginya, celaka baginya. Nah, dengan adanya hadis-hadis di atas, apakah kita harus selalu serius setiap saat? Oh, ternyata tidak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan banyak riwayat bahwa Nabi terkadang juga melempar guyonan kepada orang di sekitarnya. Di antaranya, terdapat sebuah kisah yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam. Suatu saat, baginda Nabi disuani Ummu Aiman. "Ya Rasul, suami saya mengundang Anda untuk datang ke rumah kami," kata Ummu Aiman. Kemudian Rasul menjawab, "Suami kamu itu siapa? Apakah orang yang di matanya ada putih-putihnya itu?" Sontak Ummu Aiman menjawab, "Tidak, demi Allah Rasul." Nabi berseloroh, "Enggak, suami kamu itu yang matanya ada putih-putihnya itu kan?" "Demi Allah tidak ya Rasul." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali di bagian kedua matanya ada putih-putihnya." Ternyata yang dimaksudkan Rasulullah adalah putih-putih yang mengelilingi pupil mata, bukan putih-putih yang dipersepsikan oleh Ummu Aiman. Ini adalah salah satu lemparan guyon Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, ada wanita lain yang meminta tolong kepada Nabi untuk menaikkan dirinya ke atas unta. "Wahai Rasulullah, tolong saya dinaikkan ke atas unta," ucap wanita tersebut. "Aku akan naikkan kamu ke atas punggung anak unta," jawab Rasulullah. "Saya tidak mau ya Rasul, anak unta pasti tidak akan mampu membawaku." Lalu Nabi pun bersabda dengan nada guyon, "Tidak ada unta kecuali dia pasti menjadi anaknya unta juga." Di dalam kitab Sulamut Taufik, karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, terdapat kutipan yang artinya, Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya yang termasuk berkhianat adalah jika kamu menceritakan rahasia teman kamu. Juga seperti guyonan yang keterlaluan dan terus-menerus. Candaan yang terus-menerus dapat menyibukkan seseorang pada permainan dan senda gurau. Candaan yang keterlaluan bisa menyebabkan banyak tertawa. Banyak tertawa bisa mematikan hati, menghilangkan kewibawaan. Jika guyon itu baik, ada unsur menggembirakan dan relaksasikan hati, maka tidak dilarang." Demikian pula dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, guyon diperbolehkan selama tidak keterlaluan dan tidak terus-menerus. Karena guyon yang kelewat batas berpotensi menghabiskan waktu untuk menyakiti orang lain, mengakibatkan kedengkian dan kewibawaan. Jika guyon sesekali dilakukan untuk kemaslahatan, membuat nyaman lawan bicara, tentu tidak ada larangan sama sekali. Bahkan, malah seperti ini yang disunahkan. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah karya Syekh Nawawi, terdapat kutipan juga yang artinya, para ulama mengatakan guyon yang dilarang adalah yang keterlaluan dan terus-menerus. Tertawa bisa mengakibatkan hati keras, menyibukkan hati sehingga lupa kepada Allah dan memikirkan urusan agama yang penting. Guyon mempunyai potensi menyakiti orang lain dan menyebabkan kedengkian, dan menghilangkan kewibawaan. Guyon-guyon ini diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan guyon jarang-jarang, yakni ketika berdampak maslahat dan membuat nyaman lawan bicara. Jika tujuannya seperti ini, guyon tidak dilarang bahkan malah disunahkan. Menurut Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa disapa dengan Gus Baha, guyon adalah perkara baik dalam rangka bersyukur atas luasnya rahmat Allah yang diturunkan kepada kita sehingga kita perlu menikmatinya dengan sebuah kebahagiaan. Jangan sampai kita bersedih atas garis-garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita sehingga membuat kita tidak terima takdir. Kebahagiaan tersebut diperintahkan sesuai dengan ayat, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.
Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka dari itu, dengan demikian humor atau guyonan tidak mutlak diharamkan. Ia berstatus hukum mubah, bahkan bisa sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Yang perlu menjadi perhatian, guyon tidak boleh ada unsur kebohongan dan menyesatkan atau hoaks. Tidak boleh pula berlebihan dan terus-menerus, apalagi sampai memicu tawa terbahak-bahak di dalam masjid. Sebagai teladan, saat tertawa Rasulullah hanya cukup tersenyum walaupun senyumnya sampai gigi gerahamnya tampak dari luar, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Wallahu a'lam.